Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di akhirat itu hanya ada dua fasilitas. Yang pertama neraka, yang kedua surga. Karena fasilitasnya hanya dua, maka manusia pun dibagi ke dalam dua kelompok besar. Ada calon penghuni neraka dan calon penghuni surga. Semuanya sudah disebut di dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat yang ke-73 menyebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang kafir itu digiring menuju neraka jahanam secara berduyun-duyun. Hatta iza ja'uha, begitu mereka sampai di depan pintu jahanam, futihat abwabuha, otomatis pintu jahanam itu terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka itu nanya, alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza. Waktu kamu hidup di dunia, ada enggak orang yang memberitahu kepada kalian bakal terjadi hal yang semacam ini? Qalu, mereka semua yang digiring menuju jahanam itu menjawab, bala, ada. Malah di antara mereka itu ada yang mempunyai, sebut saja semacam usulan, keinginan untuk dikembalikan sebentar saja ke dunia untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Pada waktu itu nanti itu tidak ada lagi transaksi. Orang-orang kafir itu sudah harus menerima balasannya. Ini fasilitas pertama. Jadi fasilitas pertama itu namanya neraka. Di situ disebut nerakanya jahanam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Jadi jahanam ini merupakan neraka gede. Nah, di dalamnya itu ada kapling-kapling. Nah, kapling-kapling itu umpamanya ada yang mendapat kapling di bagian bawah, umpamanya innal munafiqin fiddarkil asfal minan nar. Jadi orang munafik itu mendapat kapling bagian di bagian dasarnya, kerak neraka. Kemudian ada lagi orang enggan untuk melakukan ibadah sholat, disimpan di satu kapling namanya sakor. Masalakakum fi sakor, apa yang memasukkan kalian ke sakor, ke kapling itu? Itu ternyata jawabannya adalah karena mereka itu enggan melakukan ibadah sholat. Macam-macam. Jadi yang menarik adalah orang yang digiring menuju neraka itu ternyata adalah orang-orang kafir. Hanya saja di dalam ayat Al-Quran kan lam yakunil ladzina kafaru bisa min ahlil kitab wal musyrikin munfakin dan banyak. Nah, dan yang menarik adalah hatta iza jauha, begitu sampai mereka digiring di depan jahanam itu, futihat abwabuha, pintu neraka jahanam itu otomatis terbuka. Mirip-mirip kalau zaman sekarang, kalau kita mau masuk ke salah satu gedung, kadang-kadang pintunya terbuat dari kaca. Untuk masuk nggak usah menyentuh pintu, deketin aja, itu muka sendiri. Itu jahanam itu sudah lebih dulu gitu ya. Tekniknya semacam demikian. Masya Allah, indahnya ayat Al-Quran, dan ini merupakan pembuktian terhadap kebenaran Al-Quran. Fasilitas yang kedua adalah disebut
pada surat Az-Zumar ayat yang ke-75. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga hatta idza ja'uha, begitu sampai di depan surga ternyata pintu surga itu nggak mau membuka. Gimana kita tahu? Ada huruf wawu, wa putihat abu-abuha. Setelah mereka datang, pintu baru dibuka oleh penjaga ini. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan? Ternyata wa qala lahum hazzanatuha, penjaga surga itu menyapa dengan santun, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang, salam sejahtera buat kalian semua, silahkan masuk dari pintu mana saja yang kalian sukai, nikmatnya luar biasa. Nah, jadi pada dasarnya di akhirat itu hanya ada dua fasilitas, kalau tidak neraka ada juga surga gitu. Manusia pun dibagi ke dalam dua bagian besar, ada kafir, ada takwa. Nggak ada sebutan setengah kafir, nggak ada, setengah takwa juga nggak ada. Nah, persoalan yang muncul adalah bagaimana kalau seseorang itu sendiri belum mencapai derajat takwa tapi punya amal kebaikan, dia berlaku maksiat, dia punya dosa. Nah, jadi pada dasarnya dapat dikerucutan persoalan jadi begini. Jadi untuk bisa masuk ke dalam surga itu sendiri itu harus terbebas daripada dosa. Nah, jadi kalau ada dosa itu harus ikut karantina dulu. Kalau di dalam keseharian kita semua kenal lele yang biasa dijual, pecel lele. Itu ternyata di dalam kita fikih termasuk Fathul Mu'in itu disebutkan lele itu termasuk kategori jalalah. Jalalah itu binatang pemakan najis, tapi dagingnya halal untuk dikonsumsi, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya itu? Dikarantina terlebih dahulu. Jadi begini, kalau ternyata memang besok malam kita punya rencana ingin makan malam dengan menu pecel lele, itu yang paling bagus beli lele besok pagi-pagi yang masih hidup. Nah, kemudian karantina dulu lelenya, dikarantina di ember, di baskom, isi dengan air yang bersih, biarkan kotorannya pada keluar. Nah, apabila menurut perkiraan kita kotorannya sudah pada keluar, itu silakan mau dimasak gitu ya, mau dipepes, mau digoreng, itu urusan selera. Nah, manusia juga begitu gitu ya. Jadi akan mengalami karantina dulu sebelum masuk ke dalam surga. Nggak ada karantina di sana kecuali masuk neraka dulu. Nah, ini menariknya begitu ya, dalam beberapa keterangan baik sabda Rasulullah SAW ataupun penjelasan para ulama, ada orang harus mengalami karantina itu sendiri hanya 1 hari. Tapi jangan lupa 1 hari itu 1 hari di neraka, bukan 1 hari di dunia gitu ya. Itu disebut di dalam Al-Qur'annya miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Jadi 1 hari di sana itu di dalam neraka itu alfasanah mimma ta'udun. Itu kira-kira 1000 tahun apabila dihitung dengan hari-hari di dunia. Masya Allah. Nabi Nuh saja itu usianya hanya 950 tahun, nggak nyampe 1000. Ini 1000 tahun, bukan 1000 hari, 1000 tahun. Nah, ini luar biasa. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi kita. Mau dimasukkan ke surga ke neraka itu kan akan bergantung kepada potensi yang kita miliki. Yang kita miliki potensinya surga apa neraka, begitu. Apabila ternyata potensinya surga, ya tinggal mempersiapkan diri bagaimana ke sana. Tapi kalau potensinya neraka kan kita masih ada waktu gitu. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, bagaimana caranya agar pada waktu nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Untuk itulah yang paling baik bagi kita adalah bukan kematian yang ditakuti, tapi apabila kematian itu sendiri datang kepada kita, apakah kita sudah siap untuk menerimanya atau belum? Itu lebih penting bagi kita. Oleh karena itu, jalan yang terbaik adalah kenali Allah Subhanahu wa taala melalui satu rumus yang namanya talqin zikir.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.